Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita lanjutkan diskusi kita tentang ruang hasil kali dalam. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang sudut dan keortogonalan di ruang hasil kali dalam. Pertama kita lihat tentang sudut antara dua vektor. Kalau kita ingat kembali pembahasan pada subbab 32 terkait dengan sudut antara dua vektor U dan vektor V di Rn, maka kita peroleh besar sudutnya adalah sebagai arcus cos dari dot produk U dan V dibagi dengan norm U dikali norm V. Lalu kita peroleh ketidaksamaan Kotesford dalam teorema 324 bahwa nilai dari dot produk U dan V dibagi dengan norm U kali norm V itu terletak pada interval min 1 sampai dengan 1. Selanjutnya, kalau kita lihat pada vektor U dan V di ruang hasil kali dalam secara umum, maka kita punya bentuk ketidaksamaan Kotesford dalam bentuk harga mutlak dari inner product U dan V kurang dari atau sama dengan norm U kali norm V. Atau bentuk alternatifnya seperti ini, atau dalam bentuk lainnya. Selanjutnya, kita akan bisa mencari sudut antara dua vektor pada ruang hasil kali dalam V secara umum, yaitu kosinus sudut antara dua vektor U dan V di ruang hasil kali dalam V besar adalah sebesar inner product U dan V dibagi dengan norm U kali norm V. Maka tetanya terletak di antara interval tertutup 0 sampai dengan pi. Sehingga besar sudut theta tersebut adalah arcus cosinus dari inner product U dan V dibagi norm U kali norm V. Selanjutnya kita lihat contoh pertama. Misalkan kita punya matriks M berukuran 2 kali 2 pada ruang hasil kali dalam standar. Carilah besar sudut antara vektor berikut, yaitu vektor U-nya bernilai 1, 2, 3, 4. Vektor V-nya adalah matriks V bernilai min 1, 0, 3, 2. Maka inner product U dan V adalah sama dengan 16 sebagai trace dari perkalian matriks U dengan V. Kemudian norm U itu sama dengan akar 30 dan norm V sama dengan akar 14. Ini coba lihat pada materi subbab 6.1. Maka tinggal kita peroleh cos theta-nya adalah inner product U dan V dibagi dengan norm U kali norm V. Diperoleh nilainya adalah 0,78. Yang terakhir kita bisa peroleh besar sudut theta tersebut adalah sebesar 38,74 derajat yang kita peroleh dari arcus cosinus dari 0,78. Kita lihat teorema 6.2.2, yaitu jika U, V, dan W merupakan vektor di ruang hasil kali dalam V besar, dan jika K kecil adalah skalar, maka berlaku ketaksamaan segitiga untuk vektor. Dan juga berlaku ketaksamaan segitiga untuk jarak, sebagaimana bentuknya pada bentuk A dan bentuk B. Berikutnya kita bahas tentang keortogonalan. Berdasarkan definisinya,
dua vektor U dan V di ruang hasil kali dalam V besar dikatakan ortogonal jika inner product U dan V itu sama dengan 0. Kita lihat contoh. Diketahui vektor U-nya bernilai 1,1 dan vektor V-nya bernilai 1,-1. Lalu kita periksa apakah kedua vektor tersebut saling ortogonal pada R2 dengan hasil kali dalam standar. Dan yang kedua pada R2 dengan hasil kali dalam Euclid berbobot. Dengan definisi Euclid berbobot adalah inner product U dan V sama dengan 3U1 kali V1 tambah 2 kali U2 V2. Coba kita selesaikan yang bagian A. Maka kita akan hitung inner product U dan V. Karena dia menggunakan hasil kali dalam standar, maka nilainya sama dengan dot product U dan V. Tinggal diperoleh hasilnya adalah 1 kali 1 ditambah 1 kali min 1 sama dengan 0. Dengan demikian kesimpulannya kedua vektor tersebut saling ortogonal. Sekarang kita jawab untuk bagian yang B menggunakan hasil kali dalam Euclid berbobot. Maka kita peroleh inner product U dan V sama dengan 3 kali U1 V1. Maka 3 kali 1 kali 1 ditambah 2 kali U2 V2. Yaitu 2 kali 1 kali min 1. Diperoleh 3 dikurang 2 sama dengan 1. Nah, 1 tidak sama dengan 0. Jadi kesimpulannya kedua vektor tersebut tidak saling ortogonal. Kita lihat contoh berikutnya. Untuk vektor ortogonal di matriks M berukuran 2 kali 2. Jika M adalah matriks berukuran 2 kali 2 pada hasil kali dalam standar, tunjukkan bahwa kedua matriks berikut adalah ortogonal. Maka kita cari inner product dari matriks U dan V. Maka kita peroleh sama dengan U1 kali V1 tambah U2 kali V2 ditambah U3 kali V3 ditambah U4 kali V4. Maka diperoleh sama dengan 0. Jadi kesimpulannya kedua matriks tersebut saling ortogonal. Pada contoh keempat, misalkan kita punya polinomial berderajat 2, P2 pada hasil kali dalam. Di sini kita punya bentuk seperti ini. Dengan definisinya, inner product P dan Q sama dengan integral dari batasnya min 1 sampai 1 terhadap Px kali Qx dx, di mana vektor V-nya adalah sama dengan X dan vektor Q-nya adalah sama dengan X kuadrat, bentuk polinomial P2. Carilah norm dari vektor P dan norm dari vektor Q. Yang B pertanyaannya adalah tunjukkan bahwa vektor P dan vektor Q saling ortogonal. Coba kita jawab yang bagian A. Maka untuk mencari norm dari vektor P itu sama dengan akar dari inner product P dan P. Maka kita peroleh berdasarkan definisi hasil kali dalam seperti soal tersebut merupakan integral dari X kali X dx batasnya min 1 kali 1. Kemudian kita tarik akarnya. Maka diperolehlah sama dengan akar dari sepertiga X pangkat 3 batasnya min 1 sampai 1. Tinggal kita substitusikan. Diperolehlah hasilnya akar
dari 2/3. Nah, selanjutnya norm dari Q sama dengan akar dari inner product Q dan Q. Nah, dengan cara yang sama kita peroleh hasilnya adalah akar dari 2/5. Nah, selanjutnya kita akan jawab untuk pertanyaan yang kedua, apakah vektor P dan vektor Q itu saling ortogonal. Maka kita hitung inner product P dan Q berdasarkan definisi yang ada, maka kita akan mendapatkan hasilnya adalah sebagai berikut, sama dengan 0. Jadi kesimpulannya kedua vektor tersebut saling ortogonal.